Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku
Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati puji-pujian yang daripada-Mu Tuhan. Semua itu hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kalau kami boleh berdiri, boleh hidup sampai saat ini Tuhan, semuanya karena-Mu Tuhan. Kau terus hidup kami, Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami sebentar lagi mau muji, muliakan nama-Mu Tuhan, berpesta dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Oh saudara kami yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah dan Engkau sudah menyembuhkan Tuhan. Karena bilur-Mu yang penuh kuasa Tuhan, sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap kami Tuhan, biar Engkau urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh berpesta dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari Tuhan, awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan muji, muliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai untuk muji nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Karena Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, kita akan terus memuji nama Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Amin. Haleluya. 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 Kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita masih khawatir, saudara? Amin. Tidak ya, saudara. Kita percaya semua kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan segalanya. Hidup kita semuanya yang kita miliknya Tuhan. Jadi jangan khawatir. Kita bisa, tidak bisa, harus bisa. Amin. Haleluya. La 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 la. Bisa ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Tak ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Ku pasti bisa. Segala perkara di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. La 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 la. La 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 la. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya, saudara,
Di dalam Yesus pasti menang. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus memberikan kemenangan pada kita. Kita harus percaya saudara, kalau Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang hidup. Dia mampu melakukan segala perkara apapun, sakit, penyakit, kesusahan, apapun dalam proses hidup kita, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Mari saudara, silahkan duduk. Kita sudah banyak memuji Tuhan, kita akan menangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
selama-lamanya tiada berubah. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Mbaknya. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, Siap Tuhan mendengar firman-Mu. firman-Mu, haleluya. Firman-Mu Tuhan, Amin, amin, amin. tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku Telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Hatiku telah siap, ya Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Hati kami telah siap untuk Amin. mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap hati yang saat ini merindukan Engkau, Haleluya Yesus. merindukan setiap benih firman Tuhan itu Haleluya. terbuka dengan lebar, Amin. subur seperti tanah Haleluya Yesus. yang sudah diolah, sehingga setiap benih firman Tuhan ini Yesus. akan bertumbuh di hati kami, Amin. berakar kuat, Amin. Haleluya. dan setiap buah-buahnya untuk kemuliaan nama Ya, Tuhan. amin. Saat ini berikan kami hati sebagai hamba, Amin. Haleluya Yesus. telinga sebagai murid untuk kami mendengar firman Tuhan, Amin. Haleluya. dan urapi hamba-Mu ini Amin. dengan Amin. pengurapan-Mu, Haleluya Yesus. sehingga setiap benih ini adalah isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. mari yang percaya bersama Haleluya. saya katakan Haleluya. amin, Amin. amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Sehat semua? Sukacita? Haleluya, haleluya. Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan tema bulan di bulan Oktober ini. Tema gereja kita adalah mengelilingi kehidupan kita, dan tema bulan ini khususnya minggu ini yaitu berkat Tuhan adalah kesetiaannya. Katakan bersama saya, berkat Tuhan adalah kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang pendaki gunung. Ketika dia naik gunung, dia kemudian dengan sukacita karena dia suka untuk naik gunung, dia bersukacita, dia naik dengan bahagia. Tapi ternyata ada kabut yang gelap sehingga dia tidak bisa melihat jalan. Dia coba berusaha, ini bagaimana ya, kok jalannya sampai seperti ini, sampai dengan 1 meter aja saya tidak terlihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kegelapan itu terdengar suara, "Hei Pak, hei Mas, ayo ikuti suara saya. Ikuti suara saya, pasti kamu akan sampai pada tujuan."
Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang itu taat dan dia mengikuti arah suara dari pemandu tersebut dan dia sampai di tempat dengan selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita orang yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, saudara pasti selamat. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti hidup dalam kasih dan karunia Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berkat Tuhan adalah kesetiaannya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20 sampai dengan 25. Saya undang saudara, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-20, saudara akan bacakan yang selanjutnya ya. Kita akan bergantian. Haleluya, sudah semua ya? Saudara yang membawa Alkitab bisa baca di Alkitab, saudara yang tidak membawa Alkitab bisa baca di depan. Sesungguhnya aku siapa? Tuhan, mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Berjalan di depanmu, bukan di belakangmu. Untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. 21. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar suaranya dan melakukan segala firman-Ku, maka aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan bagi lawanmu. Janganlah sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah berbuat seperti perbuatan mereka. Tetapi haruslah kamu menumbangkan habis-habisan berhala mereka dan mematahkan tugu-tugu berhala mereka. 25 bersama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti dan airmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari. Ada amin? Ada amin? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, suatu saat saya sedang berjalan. Waktu itu belum ada Google Map. Saya hanya bawa kompas kecil. Kompas kecil itu yang menunjukkan utara, barat, dan selatan. Nah, ketika saya bawa kompas itu, saya percaya bahwa kompas itu menunjukkan arah yang tepat. Betul ya? Kalau zaman sekarang kan kita gunakan Google Map, kita mau menuju katakanlah ke Tawangmangu ataupun ke mana? Ke Kraton gitu, pakai Google Map. Tetapi yang bermasalah adalah ketika sinyalnya itu mati, kita nggak akan sampai dengan tujuan, kita akan bingung. Tetapi kalau waktu dulu gunakan kompas itu tidak perlu menggunakan internet, sehingga sampai di tempat, kalau kita mengarah ke utara ya pasti ke utara. Kita hanya tinggal nurut, tinggal taat saja sampai kepada tempatnya. Dalam Keluaran pasal 23 ini kita melihat dan kita belajar bahwa bangsa Israel itu pada waktu itu sedang ada di daerah Sinai. Mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan ini memberi perintah kepada bangsa Israel,
Hei bangsa Israel, kalau kamu benar-benar mendengarkan suaraku, kalau engkau benar-benar taat kepadaku, engkau akan kusertai kehidupanmu. Engkau tahu dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju sampai Sinai ini loh, engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Dan ini aku akan memberikan peraturan kepadamu, kalau kamu nanti masuk ke tanah Kanaan, di sana banyak berhala-berhala. Di ayat yang ke-24 dikatakan banyak berhala di situ, banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu aku mengingatkan engkau anak-anakku, supaya engkau ini loh, supaya engkau taat, engkau mendengar suaraku. Kenapa? Karena malaikat Tuhan berjalan di depanmu. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita meyakini, mengimani, ini tidak hanya terjadi di Israel, tetapi bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Jadi Tuhan yang berjalan di tempat ini, Tuhan yang berjalan dalam kehidupanmu. Saudara, malaikat Tuhan itu tidak berjalan di belakang tetapi di depan. Kalau di depan dia akan menjadi pengarah hidupmu. Enggak ada amin. Kalau kita ada di depan, malaikat ada di depan, itu menjadi pengarah dalam hidupmu. Engkau tidak akan salah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berjalan. Loh Pak Pendeta, ini kan malaikat, bukan Tuhan yang berjalan. Saudara, kalau kita ini bicara tentang duta besar merupakan bentuk kehadiran negara di tersebut. Contoh nih, KLC kan ada di Amerika. Di sana ada duta besar Amerika. Betul ya Kak ya? Artinya representasinya bangsa Indonesia ada di situ. Dia punya hak prerogatif, dia punya hak di situ. Kalau malaikat Tuhan yang nyuruh Tuhan, artinya Tuhan sendiri yang berhadirat di depannya. Tuhan sendiri yang ada di depannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat, klik aja Mbak Feby. Klik lanjut. Penyertaan Allah melalui karya Roh Kudus, melalui Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri yang menyertai kehidupan kita. Ada seorang pengusaha, setiap pagi sebelum dia melakukan pekerjaannya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan sehingga dia melakukan pekerjaan dengan baik, namun lambat. Karena kok prosesnya begitu lambatnya. Kemudian ada seorang temannya datang, bro, kok kamu udah berjalan selama 25 tahun, perusahaanmu tidak berkembang dengan baik. Anak muda ini bilang begini, lebih baik lambat bersama dengan Tuhan daripada cepat tanpa Dia. Kadang kalau terlalu cepat itu gampang cepat, gampang turunnya. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segalanya. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menyertai langkah kita. Dia mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, melindungi engkau dan membawa engkau ke tempat yang telah disediakannya. Kalau konteks itu Tuhan berjanji, ini loh malaikat Tuhan, aku menjagamu, aku melindungimu. Tiang awan dan tiang api bersama denganmu. Sehingga engkau tidak akan kepanasan maupun kedinginan. Engkau memberikan roti mana, kau memberikan burung puyuh untuk engkau makan. Artinya penyertaan Tuhan itu ada. Dan penyertaan Tuhan itu berlaku bagi kita semua. Amin. Nah, kita belajar dari sebuah kisah. Mbak Feby bisa dibaca, dikeluarkan Matius pasal yang Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan 33. Tentang Yesus berjalan di atas air.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Selanjutnya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28. Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu menyuruh aku, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini kisah yang sering kita baca. Tuhan Yesus setelah memberikan mujizat dan pengajaran kepada orang banyak, yang dicari adalah dia mencari Bapa dulu. Murid-muridnya disuruh pergi, "Wes kamu berangkat dulu naik perahu ke sana, nanti tak susul." Yang dilakukan apa Bapak Ibu Saudara? Dia berdoa kepada Bapa. Setelah malam-malam kemudian dia melihat, ini loh murid-muridku itu ada di perahu dan sedang ada angin sakal. Aku tak ke sana saja. Dan kemudian dia berjalan di atas air. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau murid-muridnya itu tahu tentang Yesus, dia nggak akan bicara tentang itu hantu. Enggak Bapak Ibu. Itu hantu loh. Tapi Yesus bilang, "Bukan. Ini aku. Tenanglah. Tenanglah. Ini aku." Masih nggak percaya. Petrus nggak percaya. "Tuhan, jika engkau itu Tuhan Yesus, izinkan aku berjalan di atas air." Ya wis, maumu itu toh? Naik jalan Pakai bahasa saya Bapak Ibu Saudara, jalan Bener, ketika jalan dia bisa berjalan Bapak Ibu. Dia bisa berjalan meskipun, tetapi apa? Matanya tertuju kepada Yesus. Tetapi dia melihat kanan dan kiri, ombak besar, maka dia jatuh, hampir tenggelam dan berkata, "Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran di sini saya lihat bahwa ketika Petrus itu fokus sama Tuhan, dia tidak peduli dengan gelombang yang besar, dia tidak peduli dengan angin sakal, tetapi matanya fokus kepada Tuhan. Dan dia bisa berjalan tuh Bapak Ibu. Dia berjalan. Tetapi kalau dia melihat kanan dan kirinya, dia mulai nggak fokus sama Tuhan. Dia mulai nggak fokus sama Tuhan. Dia mulai jatuh. Kadang-kala kita seperti Petrus-an. Kalau ketika kita benar-benar lagi on fire ya depan Tuhan, wis masalah utang keri, sing penting aku ibadah. Masalah aku masakan gosong wis karepmu, sing penting aku ibadah dulu. Tetapi ketika kita mulai jauh daripada Tuhan, wah, eman masakanku ndak gosong, eman dong. Saudara kasih dalam Tuhan, dari ini Petrus kita belajar, ketika kita fokus sama Tuhan, kita dapat berjalan di atas air, kita dapat berjalan dalam segala pergumulan kita, karena Yesus ada di depan kita, menopang kita, menolong kita, menjaga kita. Amin. Berkat yang pertama, Tuhan menyertai langkah hidup kita. Yang kedua, ketaatan membawa kemenangan. Tuhan itu memberkati kita, namun diperlukan ketaatan. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar suaranya
dan melakukan segala firman-Ku, maka aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan bagi lawanmu. Yesus, Tuhan itu menuntut bangsa Israel untuk mereka taat, karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini ada bangsa yang tegar tengkuk. Wis diberkati segala macam ya masih nyembah lembu emas sih Bapak Ibu Saudara. Ketika dia keluar dari tanah Mesir, enak di Mesir loh, enak yang di masa lalu loh. Di sana meskipun aku kerja keras, aku masih dapat makan daging nih. Ya wis, njaluk daging loh, tak kasih burung puyuh. Loh, di depan itu ada laut Teberau. Bagaimana kita bisa berjalan? Ya wis, Tuhan buka jalan sehingga mereka bisa berjalan. Dan ketika Mesir datang, kembalikan lagi dan habis. Ini loh penyertaan Tuhan dilihatnya setiap hari. Tetapi bangsa Israel ini bangsa yang tidak tegar tengkuk itu. Dia melihat mujizat setiap hari. Dia melihat bagaimana air mara menjadi air madu. Dia melihat bagaimana Tuhan menyertai perjalanannya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan, aku pilih enak di Mesir ini loh, enak di Mesir. Kadangkala kita melihat masa lalu kita ini lebih enak daripada masa saat ini. Dan saat ini kita ditegur. Saya pun ditegur bahwa ketaatan membawa kemenangan. Kita lihat dari seorang Yosua. Bapak Ibu Saudara, Yosua ini adalah seorang yang taat kepada Musa. Dia disuruh Musa untuk menjadi mata-mata Kanaan. Dia tetap ikut itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Yosua disuruh Tuhan, Yosua, kamu sudah masuk ke tanah Kanaan, di sana ada tembok Yeriko nih. Tembok Yeriko ini besar. Wes, kamu nggak usah perang. Kamu hanya memutari saja 6 kali ke sana. Dan nanti hari yang ke-7 bersorak-sorai ya. Kalau pakai logika nggak akan mau dilakukan. Begitupun juga Nuh Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu musim panas. Tuhan menyuruh buat bahtera Nuh. Buat bahtera. Kalau orang pasti ini pagi panas-panasnya suruh bikin bahtera gimana tuh Tuhan? Sampai orang-orang lain ngomong, kamu gila ya? Kenapa kamu bikin bahtera seperti ini ya? Namun apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Yosua dan Nuh taat. Dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko hancur dengan puji-pujian. Nuh menjadi berkat dan menjadi perlindungan bagi kelanjutan hidup manusia. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketaatan membawa kemenangan. Hari-hari ini banyak orang yang tidak taat. Tapi pagi hari ini kita diingatkan dari 2 tokoh ini untuk kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang hal ini, memang ketaatan itu kadang berat, sulit, sakit. Tetapi itu yang dimaui Tuhan. Tetapi ketika kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan, ini loh tempat yang kusediakan bagimu sudah tersedia, asal kamu selamat, asal kamu taat. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari 2 tokoh ini untuk kita taat. Ada seorang ibu punya suami, tidak punya suami tapi belum percaya kepada Yesus. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan supaya suamiku percaya kepada Yesus. Ini seorang nelayan Bapak Ibu.
Suaminya setiap malam itu ditumpangi tangan Bapak Ibu, ditumpangi tangan, didoakan supaya dia berubah, dia percaya kepada Yesus. Suatu kali Bapak Ibu, nelayan, namanya nelayan kan pasti berangkat waktu sore hari ke laut. Nah ketika ke laut itu ada badai begitu besar, sampai perahunya hancur. Dia hanya bisa mengapung dengan sebatang kayu yang ada bekas puing-puing perahu tersebut. Saudara, di situ dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Ngomongnya enggak gitu, Deng. Kalau kamu benar-benar Tuhan yang disembah istriku, buat aku selamat sampai rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Puing-puing kayu dari perahu itu membawa orang tersebut ke dataran pantai dan dia sampai dengan selamat. Dan mulai hari itu dia percaya kepada Yesus. Belajar dari seorang ibu ini, dia taat. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau sedang mengalami masalah pergumulan tantangan. Kuncinya cuma taat. Taat. Amin. Dan yang ketiga, kesetiaan membawa pemeliharaan dan berkat. Di ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti dan airmu, dan aku menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kata beribadah berarti melayani dengan setia, bukan hanya sekedar ritual. Di sini kita dikatakan bahwa kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan itu bukan bentuk merupakan ritual aja, bukan bentuk kewajiban kita sebagai orang percaya. Oh, orang Kristen, kita harus beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Enggak Bapak Ibu. Ternyata dalam bahasa aslinya, yaitu ketika engkau beribadah, engkau melayani dengan setia, engkau melayani dengan kesepenuhan hatimu, engkau melayani dengan segenap hatimu. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau melayani dengan setia kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi engkau juga ikut serta dalam melayani tersebut. Ikut serta dalam melayani itu begini Bapak Ibu. Saudara datang ke gereja, saudara tidak melayani di atas, tetapi saudara juga melayani di bawah, duduk di bawah. Tetapi hatimu ini loh terpaut kepada Tuhan. Kalau hatimu terpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, ibadahmu gak akan sia-sia. Amin. Saya ngomong seperti ini dah berulang kali dan di beberapa tempat saya pasti ngomong ini. Kenapa? Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, ini loh janjinya Tuhan. Tuhan akan memberkati roti dan airmu. Artinya dia akan memberkati secara jasmani dan rohani. Sehingga kalau saudara beribadah kepada Tuhan jangan main-main. Saudara beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Meskipun saudara ada di tempat ini duduk, tetapi ketika hatimu melekat kepada Tuhan, engkau membawa puji-pujian, engkau menaikkan pujian kepadamu Tuhan, engkau menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, itu menjadi berkat bagi lingkunganmu, kanan kirimu yang kau duduk. Oh ini loh,
Bu Yati ini menyembah Tuhan dengan kesungguhan. Masa aku diam saja. Ini loh, Mbak Vika ini loh, dia benar-benar beribadah, menyembah, memuji nama Tuhan. Aku pun beribadah. Ini berdampak kepada yang lain dan semuanya ketika saudara mengangkat itu, hadirat Tuhan turun. Amin. Ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan bisa membuka masalah-masalahmu, pintu-pintu berkatmu dibukakan. Kenapa? Janjinya. Bukan janjinya Pak Musi, enggak. Janjinya Tuhan. John Stott katakan bahwa gini, berkat sejati bukan terletak pada apa yang kita punya, tetapi pada kehadiran Allah yang menjadi sumber segala berkat. Tokoh teologi katakan begitu, John Stott. Berkat sejati itu bukan terletak apa yang kita punya, tetapi kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Saudara punya uang banyak, tetapi kalau hatimu enggak damai sejahtera, enggak ada sukacita, malah jadi penyakit Bapak Ibu. Betul ya? Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara punya damai sejahtera, meski di dompet kosong blong, tetapi tetap bersukacita. Betul ya Bu Wiwit ya? Senyum-senyum Bu Wiwit, ya haleluya. Dan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita lihat, kamu harus itu berarti apa? Wajib. Yang ngomong siapa? Tuhan sendiri. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti dan airmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari, amin, amin. Kalau kita mengimani ini, ayat ini selalu saya pegang Bapak Ibu Saudara. Saya utamakan ibadah karena Tuhan akan memberkati kehidupan saya. Dan tidak hanya kehidupan saya, keluarga saya dan keluarga di jemaat di tempat ini pun diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, klik yang terakhir. Dalam Yesaya 1 ayat yang 19 dikatakan bahwa jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Penyertaan artinya bagi yang mau mendengar, kemenangan bagi yang taat, berkat bagi yang setia. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang setia. Jadi 3 poin ini yang harus kita pegang kalau kita terima berkat daripada Tuhan. Penyertaan bagi yang mau mendengar, kemenangan bagi yang taat, dan berkat bagi yang setia. Pemain musik maju ke depan, kita bersama-sama angkat pujian. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, menghiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kudus Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan
pujian. Korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Berikan kedamaian Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan. Nampak keagungan Yesus. Yesus ku sembah Kau, sujud lihat keinginan dalam hidupku. hanya untuk menyembah-Mu. Dengan sepenuh hati pujikan pujian ini. Yesus sujud di hadapan-Mu, keinginan Dalam hanya untuk. Dengan iman katakan haleluya, haleluya. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah Kau, sujud keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Haleluya Yesus. Yesus ku sembah Kau, sujud Di hadapan-Mu keinginan ini hati kami Tuhan, dalam ini kerinduan kami. hanya untuk menyembah-Mu. Dengan imanmu pujikan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sudah bangkit berdiri. di hadapan Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, mengalir
Haleluya, haleluya. Sebelum saya tutup khotbah ini, Bapak Ibu, saya mengajak saudara bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kau sedang menjalani masalah, menjalani pergumulan, tantangan kehidupan. Namun pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan berkat Tuhan akan berkeliling di tempat kita, berkeliling di sekeliling kita ketika kita mau taat kepada Tuhan. Bersyukurlah dengan pergumulanmu, bersyukurlah dengan segala masalah yang kau hadapi. Saudara, ketika kita punya masalah, itu menandakan bahwa kita ini butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita minta Tuhan. Kalau hari-hari saudara datar saja, biasa saja, engkau nggak akan merasakan bahwa Tuhan itu menyertai engkau. Engkau tidak akan merasakan Tuhan itu melindungi engkau. Tetapi ketika engkau ada pergumulan, masalah, tantangan, engkau melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Mari oleh sebab itu saudara, ucapkan syukurmu, minimal telingamu mendengar. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih menjadi Bapa yang baik, teramat baik, Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami. Pergumulan, tantangan kehidupan yang saat ini kami hadapi mengajarkan kami untuk kami berserah dan hanya berseru kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, haleluya. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan berdoa untuk Mas Wiwin. Haleluya Yesus, haleluya. Hari Rabu kemarin atau hari Kamis kemarin, beliau, saya undang Mas Wiwin maju ke depan.
Beliau dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan dalam kondisi tubuh yang kurang baik. Ya Tuhan, percaya Tuhan. Normalnya 40, tetapi hasil dokter menyatakan 400. Dan itu sangat tinggi. Dan hari Kamis kita bersepakat setiap berdoa. Hari ini beliau ada di tempat ini, kita akan bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Pendeta Yesus Mudar maju menuju ke depan. Amin. Kita akan berdoa kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjaga kehidupannya, melindunginya, menyertai dan menjaga kehidupannya. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Pagi hari ini kiranya kuasa Tuhan bekerja, kita melihat bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin, haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, amin, haleluya Yesus. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu Yesus. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Hamba-Mu berhenti sampai di tempat ini, Haleluya Yesus. tapi kami percaya bahwa benih yang ditabur pada pagi hari ini Haleluya Yesus. tidak hanya lewat saja, Ya Tuhan, haleluya. tetapi akan bertumbuh di hati kami yang paling subur, sehingga kami mau melakukan bahwa berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kami Yesus. ketika kami mau taat kepada Engkau. Penyertaan Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Makasih buat Bapak Pendeta Musi yang sudah mewartakan firman. Biarlah firman itu menjadi kehidupan kita, saudara. Kita ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Bahkan jangan sembrono ikut Tuhan. Kita terus maju terus dekat kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya Yesus. Telu derek Gusti sing maju, papat lima enem derek Gusti sing temen, pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono, 10 cangkep derek Gusti sing mantep, siji loro telu derek Gusti sing maju, papat lima enem derek Gusti sing temen, pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono, 10 ganep derek Gusti sing mantep, siji loro telu derek Gusti sing maju, papat lima enem derek Gusti sing temen, pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono, 10 ganep derek Gusti sing mantep, 10 ganep derek Gusti sing mantep, 10 ganep derek Gusti sing mantep. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita arahkan tangan untuk persembahan. Kita akan doakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah dan kami boleh memuji, mendengarkan firman-Mu, dan kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya tangan yang memberikan Kau kembalikan lipat kali ganda, yang belum memberikan Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan ini serahkan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan memimpin pengelola keuangan, biarlah Engkau beri hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah dan kebaikan kemurahan Tuhan. Di dalam bulan ini, di bulan Oktober, gereja kita mengambil tema yaitu berkat Tuhan mengelilingi hidup kita. Dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan begini, sebab Engkaulah yang memagari orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pemazmur menyatakan orang yang benar akan dipagari oleh Tuhan sendiri.
Orang yang benar akan diberikan anugerah. Oleh sebab itu, bulan ini kita akan belajar kalau berkat Tuhan itu mengelilingi hidup kita, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap jemaat di tempat ini terus akan mengalami Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhan memagari hidupmu sebab engkau adalah orang-orang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita percaya bahwa ada berkat-berkat ilahi ketika kita datang ke gereja untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari datang ibadah minggu, kita rasakan hadirat Tuhan dan doa intim pribadi 8:30 sebelum ibadah. Ibadah Kamis, mari datang saudara, jemaat, setiap jemaat boleh datang setiap hari Kamis 5:30 jam 6 sore. Crown anak muda, mari terus maju terus dalam Tuhan. Anak muda Joyce Kid setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah pagi. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan. Shalom. Kembali lagi saya di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara, besok hari Minggu kita akan dilayani oleh Sister Janice, dia dari Australia. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa ajak rekan, tetangga kanan kiri untuk bersama-sama hadir ya dalam ibadah bersama dengan Sister Janice dari Australia. Gimana? Minggu terakhir tanggal 26 Oktober. Ya, betul ya? Betul kan tanggal 26? Besok. Haleluya. Betul ya? Kok pada tegang semua ini kenapa ya Bapak Ibu Saudara? Ya senyum dulu, beri senyum dulu. Ya puji nama Tuhan, ini teman saya dari Australia. Jadi nanti kita akan bersama-sama dilayani oleh Sister Janice dan akan diterjemahkan oleh Sister Elsie. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumuman dari saya. Jadi saya mengajak saudara untuk bisa hadir bersama-sama, baik keluarga kanan kiri yang tidak hadir pada pagi hari ini bisa dikasih tahu untuk kita bersama-sama menikmati berkat daripada Tuhan. Baik, itu saja dari saya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. 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 Kita pujian supaya nggak tegang Bapak Ibu Saudara, kita akan bersuka cita bersama. Iso ora iso kudu iso. Haleluya. Kudu iso Gusti sing beresi, Tuhan Yesus yang beresi Bapak Ibu. Percaya saja, jangan menyerah dan bersukacitalah. Ora iso, kudu iso Gusti sing benahi. Waktu Tuhan turut tangan, bersukacitalah. Iso ora iso, Iso ora iso, kudu iso Gusti sing beresi, yang bisa menjawab percaya saja. permasalahan kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Iso ora iso, kudu iso Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turut tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesusku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus.
pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Amin. Amin. Haleluya. 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 Kami bersyukur Bapa untuk berkat-Mu yang telah Engkau curahkan pada pagi hari ini lewat ibadah kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran dengan Bapa yang mengasihi kami. Bahkan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan apa yang kami dengar diperintah oleh Bapa dalam hidup kami. Dan terlebih lagi, jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, setia mengiringmu, setia melayanimu, setia mengasihimu dan mengasihi sesama. Dan kami yakin dan percaya saat kami melakukannya, berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Perlindungan-Mu ada dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ada dalam hidup kami. Kesembuhan ada dalam hidup kami. Berkat-berkat ada dalam hidup kami. Segala kemuliaan Allah, penyertaan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Menjadi kekuatan dan arah langkah hidup kami untuk kami terus mengiring Engkau sampai di Kau datang kembali. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musi, terus urapi dengan urapan yang baru, bukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru, agar boleh membawa jemaat semakin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah kehendak Tuhan, kami terus bertumbuh serupa dengan Kristus Putra Allah yang mulia. Tuhan terima kasih. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, pemerintah kami, yang hari-hari ini kami boleh melihat segala carut marut yang ada di negeri ini. Bapa, Engkau Allah damai sejahtera. Engkau Allah yang tidak pernah kusut. Curahkan kasih-Mu di tengah bangsa kami Tuhan. Sehingga semua kertaan-kertaan, semua ketidakbaikan dan ketidakberesan, Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Karena negeri ini adalah pemberian-Mu Tuhan. Negeri ini juga milik-Mu ya Tuhan. Negeri ini anugerah-Mu untuk bangsa kami, untuk kami semua. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, dan Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami umat-Mu pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu. Biarlah seluruh kehendak-Mu jadi dalam hidup mereka. Rencana-rencana ilahi terlaksana dalam kehidupan umat-Mu. Sehingga dalam setiap langkah hidup mereka, mereka boleh menikmati, merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidup mereka semua. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan, dan terimalah berkat rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Sang Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus mengikat kita, menyatukan kita dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Sugeng kundur, Gusti berkahi. Amin. Puji Tuhan.
Gusti aja sembrono 10 genep derek Gusti sing mantep 1 2 3 derek Gusti sing maju 4 5 6 derek Gusti sing